Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan masih membahas tentang bab statistika ya. Kemarin kita juga masih membahas bab statistika yaitu tentang penyajian data tunggal. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menyajikan data berkelompok. Untuk mengetahui bagaimana cara menyajikan data kelompok itu, maka kita harus tahu dulu mana yang dimaksud dengan data kelompok. Data kelompok adalah data yang diringkas menjadi beberapa kelompok dengan rentang dan panjang kelas tetap. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data secara kelompok? Nah, biasanya bisa disajikan dengan yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua histogram, yang ketiga adalah poligon, dan yang keempat adalah objek. Penyajian data kelompok yang pertama adalah tentang tabel distribusi frekuensi. Tentu karena sudah tidak asing bukan dengan tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Ya, tabel distribusi frekuensi terdiri dari tiga kata ya, tabel, distribusi, sama frekuensi. Nah, kita jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu ya, yang sudah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Nah, penggambaran angka bilangan atau penyajian data angka tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Nah, karena yang di sini disusun dalam bentuk tabel, maka istilah ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Kalau berupa grafik atau gambar, maka disebut dengan grafik distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ya. Ada banyak istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Apa saja istilahnya? Yang pertama yaitu mengenai kelas ya, kelas. Ini adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Kemudian yang kedua adalah batas kelas limit ya. Adalah nilai-nilai yang membatasi kelas satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah, lower class limit, dan batas kelas atas, upper class limit. Kemudian kalian akan mengenal dengan istilah tepi kelas. Apa sih yang dimaksud dengan tepi kelas? Tepi kelas itu adalah batas nyata kelas, di mana batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Nah, rumus dari tepi bawah kelas ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan rumus tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi saya harap kalian bisa mengetahui perbedaan apa itu batas kelas dan apa itu tepi kelas. Selanjutnya kita akan mengenal istilah titik tengah kelas. Apa sih titik tengah kelas itu? Titik tengah kelas itu adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas ini merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas itu rumusnya adalah setengah kali dalam kurung batas atas ditambah batas bawah kelas. Atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini adalah rumus titik tengah kelas. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah interval kelas. Apa itu interval kelas? Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, selain interval kelas, maka kita akan mengetahui panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Nah, kemudian kita akan mengenal lagi dengan frekuensi kelas. Apa itu frekuensi kelas?
Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Nah, selanjutnya perhatikan data nilai matematika 65 orang siswa kelas 12 SMA berikut. Ini datanya acak ya. Ini adalah data nilai matematika sejumlah 65 orang siswa. Nah, pertanyaannya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi data di atas. Bagaimana caranya? Silahkan disimak. Oke, yang pertama sekali kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Bagaimana? Apakah kalian bisa mengurutkannya? Ya, data yang terkecil, berapa yang terkecil? Ya, data yang terkecil adalah 25, seperti ini ya. Tentu saja kalau 65 datanya kita urutkan ya, kita membutuhkan berapa waktu. Oke, jadi di sini terendah adalah 25, kemudian yang tertinggi adalah berapa? 94. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang kedua adalah menentukan jangkauan atau range. Rumusnya jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Setelah kita urutkan tadi, kita kan punya data terbesar ya. Data terbesarnya berapa? 94. Kemudian data terkecilnya berapa? 25. Jadi 94 dikurangi 25 adalah 69. Jadi kita punya dua cara masih ya. Selanjutnya cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu harus menghitung jumlah kelas. Bagaimana caranya menghitung jumlah kelas jika diketahui data-datanya tersebut? Caranya adalah menggunakan rumus Stargess. Rumus Stargess itu apa? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ln apa maksudnya? N ini maksudnya adalah banyaknya data. Tadi banyaknya data ada berapa? 65 siswa. Jadi N-nya 65 siswa. Bagaimana kita menentukan logaritmanya? Kalian bisa menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator ya, cari log 65 atau dengan kalkulator silakan ketik log baru kemudian angka 65. Nah, seperti ini. Kemudian jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 65. Log 65 ini berapa? Setelah dikalkulator adalah 1,81291. Penghitungan di sini kalian tidak boleh menghitungnya begini, 1 ditambah 3,3 baru dikalikan ini, salah ya. Yang ada di sini yang dekat berkan kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 1 ditambah 3,3 kali 1,81 adalah 5,98. Kemudian baru dijumlahkan dengan angka 1, jadi jawabnya 6,98. Nah, kan tidak mungkin kan kalau kelasnya itu berbentuk koma, jadi harus kita melakukan pembulatan karena di atas 5 maka di sini kita bulatkan menjadi 7. Nah, langkah yang keempat kemudian menghitung panjang kelas. Bagaimana caranya menghitung panjang kelas? Untuk menghitung panjang kelas maka kita gunakan rumus. Rumusnya apa? P sama dengan J per K. J itu adalah rumusnya jangkauan, kemudian K adalah banyaknya kelas. Jangkauan tadi kita sudah hitung ya, banyaknya kelas juga sudah dihitung. Maka panjang kelasnya ini adalah 69, C-nya, kemudian K-nya 7. 69 dibagi 7 adalah 9,8. Karena tidak mungkin koma ya, maka bukannya tidak mungkin, untuk memudahkan kita bulatkan. Jadi di sini adalah 10. Kita bulatkan ke atas. Nah, ini adalah data-datanya tadi ya, dari 65 orang siswa. Nah, kita sudah ketemu jangkauan, sudah ketemu banyaknya kelas, sudah ketemu panjang kelas. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menghitung batas panjang interval kelas. Nah, bagaimana caranya menghitung? Kita cari tadi nilai yang paling minimum adalah 25. Kemudian ditambah 10 dikurangi 1. 10 ini adalah panjang kelas. Kemudian dikurangi 1. Sama dengan berapa? 34. Nah, ini adalah di sini ya, batas atas ya, batas atas kelas pertama. Jadi begitu, ini 35 tambah 10 kurangi 1 sama dengan 44.
Demikian tadi kelasnya setelah 34 baru 35. Jadi kita ngitungnya mulai dari awal dulu ya. Saya ulangi, berarti nilai minimumnya berapa? 25. 25 kenapa kok harus dikurangi 1? Karena 25 itu nanti akan terhitung. Jadi coba ya kita menggunakan tangan 25 sampai 34 itu apakah betul ada 10? Kita hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya, pas ada 10 ya, makanya dikurangi 1. Dikurangi 25 itu sendiri. Nah, terus kemudian setelah 34 adalah 35. Nah, sampai ya tadi ya sampai batas atasnya di kelas yang paling akhir adalah 94 ya. Ini adalah nilai maksimum tadi ya. Jadi nanti insya Allah semuanya 65 angka itu akan masuk ke dalam kelas-kelas ini. Selanjutnya yang keenam, bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi? Di sini ya caranya untuk kelas pertama gunakan batas bawah kelas pertama yaitu dengan nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 25 ya. Kemudian tadi setelah dihitung batasnya panjang interval kelasnya 34. Jadi ini 25 sampai 34. Kemudian kelas kedua 35 sampai 44. Berapa jumlah frekuensinya? Jumlah frekuensinya yaitu kamu harus menghitung, harus mencari berapa banyaknya nilai yang di antara 25 dan 34. Bukan 25 dan 34 saja tidak ya, tapi bisa mungkin 25, 26, 27, 28 sampai 34. Nah, kemudian kita masukkan ini kelasnya kita masukkan sebelah sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Kemudian di kelas pertama tadi ya kita isi berapa banyak frekuensinya dengan data 65 data tadi yang nilainya di antara 25 sampai 34 ada 6, maka kita tuliskan 6. Demikian totalnya harus berapa? 65. Ini untuk mengetik saja ya. Selanjutnya setelah kita mengetahui tabel distribusi frekuensi, sekarang kita akan belajar mengenai histogram. Apa itu histogram? Kalian pasti sudah sering ya ingat dengan atau istilah dengan istilah histogram. Ya, histogram itu apa? Histogram adalah suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar. Apa bedanya? Histogram itu adalah untuk data, penyajian data kelompok, kemudian untuk diagram batang ini adalah untuk diagram data tunggal ya, penyajiannya untuk data tunggal. Jadi jelas ya perbedaannya. Ya, di sini perbedaannya batang digunakan batas kelas dan bukan limit kelasnya ya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan jeda atau ruang antar batang sehingga dapat memberikan kesan yang padat. Ini kalau histogram ya. Pada intinya adalah histogram ya. Histogram itu adalah penyajian untuk data berkelompok yang tadi ada intervalnya ya yang sudah jelas di tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk diagram batang ini adalah penyajian untuk data tunggal. Ya, bisa ya dibedakan. Nah, di sini bagaimana langkah-langkah dalam membuat histogram? Yang pertama ya, buatlah absis. Absis sumbu mendatar X menyatakan nilai dan koordinat sumbu tegak Y ya. Sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Ini kalau yang belum tahu ini seperti salib sumbu ya. Seperti salib sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya, sumbu X itu yang mendatar, horizontal. Kemudian sumbu Y ini adalah yang vertikal ya. Sumbu X-nya itu menyatakan nilai, sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Selanjutnya, buatlah skala absis dan ordinat ya, sehingga diharapkan sama. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan tidaknya 10 ya 10, 10 ya untuk sumbu X-nya atau sumbu Y-nya. Tidak harus sumbu X dan sumbu Y itu intervalnya sama, tidak harus ya. Selanjutnya, kemudian buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5 ya.
Jadi nanti yang digunakan untuk histogram itu adalah sumbu X-nya ini yang dipakai adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Nah, bagaimana caranya? Nah, silahkan simak di slide selanjutnya. Oke, masih histogram. Ini adalah tabel ya. Tabel tadi ya, soal tadi ada 7 kelas. Nah, kelas pertama 25 sampai 34. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berapa? Caranya tepi bawah tadi rumusnya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Yaitu 25 dikurangi 0,5 berapa? 24,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua. Di sini adalah 35 dikurangi 0,5, 34,5 sampai kelas ke 7 ya. Karena nanti ini ya ada tepi bawah berarti ada juga tepi atas. Kalau tepi atasnya berapa berarti? 3 tepi atas rumusnya batas atas ditambah 0,5 berarti 34 tambah 0,5 adalah 34,05. Nah, ini ya, ini adalah jadi histogram. Sumbu X di sini ya, sumbu X ini menyatakan nilai. Ini kita isi dengan tepi bawah. Kemudian yang sumbu Y ini kita nyatakan dengan frekuensi. Nah, di sini. Kemudian ya kita buat selang interval ya. Selangnya berapa di sini jedanya. Kalau ini ke sini 2, 4, 6 karena dilihat di sini ya. Nah, sesuai dengan frekuensinya. Contoh kelas pertama. Kelas pertama itu batas bawah tepi bawahnya di sini ya. Kita buat tepi bawah kelas pertama yaitu batas bawah kurangi 0,5. Yaitu batas bawahnya 25 dan 0 ini 24,5, kemudian ini 34,5. Kemudian di sini 44,5, ini 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 dan yang terakhir ini masih tambah ya 94,5. Di kelas pertama, perhatikan kelas pertama ini adalah 24,5 sampai 34,5 jumlah frekuensinya 6. Kelas kedua jumlah frekuensinya 8, kelas ketiga yaitu 11. Karena di sini tengah-tengahnya ya caranya buat. Kemudian kelas keempat ada 14, kelas kelima 12, kelas keenam 8, kemudian kelas ketujuh adalah 6. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita membuat dari tabel distribusi frekuensi ini menjadi histogram. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, selanjutnya kita mau membuat apa? Ya, kita mau membuat poligon. Bagaimana caranya membuat poligon? Nah, sebelum kita membuat poligon, kamu harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan poligon? Langkah-langkah menentukan poligon yang pertama, menentukan titik tengah dari interval kelas, yaitu bagaimana titik tengah dari rumusnya? Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kemudian yang kedua membuat titik yaitu absis adalah titik tengah dan ordinat adalah frekuensi. Nah, membuat titik pada sumbu apa? Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya tadi berupa titik tengah atau nilai tengah. Kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi. Kemudian menghubungkan titik tersebut dengan kurva atau garis mulus. Ya, itu langkah-langkahnya membuat poligon. Sekarang bagaimana prakteknya? Prakteknya ya, perhatikan data berikut. Ini datanya masih sama ya. Datanya kita masih menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Untuk poligon kalian akan menggunakan titik tengah. Titik tengah tadi ingat rumusnya apa di sini? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 25 ditambah 34 dibagi 2 adalah 29,5.
Kemudian 35 ditambah 44 dibagi 2 adalah 39,5. Dan selanjutnya sampai bawah ketemu 89,5. Oke, nah setelah ini, setelah kita punya tabelnya ini ya, kemudian kita membuat poligonnya. Bagaimana? Sesuai dengan langkah-langkah tadi, maka kita buat salib sumbu dulu. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini adalah menyatakan nilai tengah, sumbu Y-nya menyatakan jumlah frekuensi ya. Nah, di sini perhatikan 29,5 ini adalah nilai tengah kelas pertama. Berapa jumlahnya? Di sini adalah 6. Jumlah frekuensinya 6 ya. Kemudian kelas kedua 39,5 berapa? 8. Ini ada titik-titiknya dulu. Ya, sampai di sini sampai kelas ke-7. Kelas ke-7 89,5 jumlahnya 6. Dari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini ya, kemudian dihubungkan, maka ini disebut dengan poligon. Jadi dihubungkan menjadi garis. Oke. Nah, sekarang pasti kalian akan bingung, apa sih bedanya dengan histogram dan poligon ya? Kalau histogram tadi, ingat sumbu X-nya menggunakan tepi bawah sama tepi atas, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi. Tetapi kalau poligon, ya sumbu X-nya dengan menggunakan nilai tengah, kemudian sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Atau dengan kata lain, ya kita bisa dari histogram itu kita ambil tengahnya ya, kemudian kita hubungkan titik di antara tengah-tengah batangnya itu, nah itu sudah jadi poligon ya, sudah jadi poligon. Jadi sangat mudah ya untuk membuat poligon. Selanjutnya kita sudah mengetahui apa itu tabel distribusi, kemudian kita sudah tahu bagaimana cara buat histogram dan poligon. Selanjutnya yang terakhir adalah OGIF. OGIF itu apa ya OGIF? Ya, OGIF kalian pasti sudah pernah mendengar ya istilah OGIF ya. OGIF di sini adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, OGIF di sini dibedakan jadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Apa bedanya OGIF positif dan negatif? Kalau OGIF positif itu yang digunakan adalah bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian untuk OGIF negatif di sini adalah bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, ini perbedaannya hanya dalam bentuk penyajian. Yang satu kalau OGIF positif dari bawah ke atas, kalau OGIF negatif dari atas ke bawah. Nah, ini OGIF positif. Kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Soalnya tetap sama tadi ya. Ada 7 kelas di sini, interval kelas frekuensi. Nah, yang dipakai ya tetap masih menggunakan sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya masih kita gunakan tepi atas kelas, sumbu Y-nya kita gunakan frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini adalah perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan tadi ya dari histogram, poligon sama OGIF ya di sumbu Y-nya. Kalau histogram dan poligon, sumbu Y-nya adalah frekuensi biasa, tapi kalau di OGIF adalah frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sumbu X ya, sumbu X-nya tepi bawah. Sama ya, histogram tadi juga pakai tepi bawah juga ya, tepi bawah, tepi atas. Cuma bedanya kalau histogram di sini yang digunakan adalah frekuensi, kalau yang ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana caranya kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari? Ini yang biasanya yang membuat kalian sulit memahami. Ya apa sih caranya membuat OGIF positif? Oke, di sini ya perhatikan jumlah frekuensi kelas pertama. Ingat untuk membuat frekuensi kumulatif ya, yang kuncinya adalah menggunakan frekuensi kelas pertama. Frekuensi kelas pertama adalah 6 ya. Kemudian di kelas kedua nih caranya dijumlah 6 ditambah 8 adalah 14.
Kemudian 14 ditambah 11, 25. Ini di kelas ketiga. 25 ditambah 14 sama dengan 39. 39 ditambah 12 sama dengan 51. 51 tambah 8, 59. Dan ditambah 6 sama dengan 65. Ya, sama dengan 65. Jadi kemudian kita gambarkan ya. Kita gambarkan sesuai dengan titiknya. Kita gambarkan sesuai dengan titiknya. Nah, maka jadilah ini. Ya, jadi ini. Jadi ingat cirinya untuk ogi positif itu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ini berupa grafik mulus ya ini. Selanjutnya biar tahu perbedaan antara ogi positif dan ogi negatif. Bagaimana kita caranya membuat ogi negatif ya. Kalau untuk ogi positif yang kita gunakan tadi adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Tapi kalau ogi negatif yang kita gunakan adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Sama-sama sumbu X kita gunakan tepi bawah ya, tepi bawah. Sama ya dengan yang tadi ogi positif. Cuma bedanya apa? Kalau ogi positif itu dari bawah ke atas, naik ya, dari bawah naik ke atas. Kemudian kalau frekuensi kumulatif lebih dari yang ogi negatif ini, maka grafiknya dari atas ke bawah, jadi turun gambarnya. Oke, nah, pertanyaannya bagaimana caranya menentukan frekuensi kumulatif pada ogi negatif? Untuk mencari frekuensi kumulatif ogi negatif, bukan lagi kita cari menggunakan frekuensi kelas pertama, tetapi kita menggunakan jumlah total ya. Jumlah total siswanya tadi ada berapa? Ada 65 ya. Jadi kalian tulis dulu 65 dulu. Nah, untuk kelas pertama 65, ini adalah jumlah total siswa. Kemudian untuk kelas kedua, di kelas kedua caranya bagaimana? 65 dikurangi 6. 65 dikurangi 6 adalah 59. Kemudian 59 kurangi 8 ditaruh di kelas ketiga. Kemudian 51 dikurangi 11 ditaruh di kelas keempat. 40 dikurangi 14 ditaruh di kelas kelima. 26 kurangi 12 ditaruh kelas keenam. 14 dikurangi 8 sama dengan 6 ditaruh di kelas ke-7. Ingat di terakhir ya, di kelas terakhir ini frekuensi kumulatif lebih darinya harus sama dengan jumlah frekuensi pada kelas pertama ya. Jadi perbedaannya hanya di situ. Saya ulangi lagi. Apa perbedaannya? Kalau ogi positif kita gunakan dulu kelas pertama ini frekuensinya 6. Tetapi kalau ogi negatif total siswanya dulu kita tuliskan di sini. Kemudian kalau ogi positif baru dijumlahkan dengan bawahnya taruh di kelas seperti ini. Misalkan 6 tambah 8 di sini adalah 14. Kalau untuk ogi negatif kalian tidak boleh menjumlahkan tapi mengurangi. 65 dikurangi 6 di sini sama dengan 59. Nah, di sini terbentuk ya gambarnya dari atas ke bawah. Ini adalah ogi negatif ya. Tentu kalian sudah bisa ya memahami, kemudian bisa mengerjakan sendiri bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian membuat histogram, poligon, dan ogif ya, baik ogif negatif maupun ogif positif. Oke ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika kalian masih belum memahami, silakan tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.